siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan jangan lupa selalu menaati protokol kesehatan. Selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video kali ini, Ibu Desi akan menemani kalian belajar kelas 5, tema 8, subtema 1, manusia dan lingkungan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, dapat mengenal pentingnya air bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Kedua, dapat menjelaskan terjadinya siklus air. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan keberadaan air di permukaan bumi. Pernahkah kalian membayangkan hidup tanpa air? Kira-kira apa yang akan terjadi? Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini tidak dapat terpisahkan adalah air. Tidak hanya penting bagi manusia, air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Tanpa air, kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia ini. Karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Berikut ini merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dengan segala macam kegiatannya. Antara lain digunakan untuk keperluan rumah tangga. Misalnya untuk minum, masak, mandi, cuci, dan pekerjaan lainnya. Keperluan umum misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar. Keperluan industri misalnya untuk pabrik dan pembangunan pembangkit tenaga listrik. Keperluan yang lainnya adalah untuk perdagangan, pertanian, dan pelayaran. Air di bumi tidak akan pernah habis. Kenapa bisa begitu ya? Coba kalian cari tahu. Ya, air selalu ada di bumi karena mengalami siklus daur. Siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang-ulang dalam suatu pola tertentu. Perhatikan gambar di samping ini. Gambar yang ada di hadapan kalian ini. Nah, tadi yang pertama, proses dari siklus air adalah evaporasi. Perhatikan di sini. Evaporasi adalah menguapnya air yang ada di bumi karena terkena sinar matahari. Bisa kita lihat di sini, yang menguap bisa air dari laut, bisa air dari danau, kemudian bisa juga air dari sungai. Nah, jadi air di laut, di sungai, dan di danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Setelah evaporasi, lalu peristiwa selanjutnya adalah kondensasi.
Jadi, uap air hasil evaporasi ini naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Nah, suhu udara yang dingin membuat uap air yang ada di udara ini berubah menjadi titik-titik air. Titik air ini membentuk awan. Kemudian, kondisi suhu yang semakin dingin membuat titik air semakin besar dan juga berat hingga terjadilah proses yang selanjutnya yaitu presipitasi. Ya, presipitasi ini adalah jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Bisa dalam bentuk hujan, bisa juga dalam bentuk salju. Lalu, air dari presipitasi ini meresap ke tanah. Ada juga yang jatuh ke sungai atau ke danau atau bisa juga ke laut. Ya, dan dari laut, dari danau, dari sungai kembali menguap, terjadi evaporasi lagi, kemudian kondensasi lagi mendingin, di sini terjadi pengembunan. Lalu semakin berat awannya, terjadi presipitasi lagi, dan terus seperti ini prosesnya. Nah, jadi proses siklus air berdasarkan gambar yang tadi telah kalian amati, yaitu air di bumi terkena panas dari matahari. Air yang terkena panas dari matahari mengalami penguapan, lalu terjadilah peristiwa evaporasi. Nah, setelah itu terjadi peristiwa kondensasi atau pengembunan. Di sini, setelah terjadi peristiwa kondensasi, lalu terjadi peristiwa presipitasi, yaitu turunnya titik-titik hujan. Nah, hujan tersebut menyerap atau masuk ke bumi, bisa juga ke perairan, yaitu ke sungai, ke danau, atau ke laut. Nah, kemudian air tersebut yang di sungai, di danau, atau di laut terkena lagi panas di bumi, terkena lagi panas matahari, lalu terjadi lagi evaporasi, kemudian kondensasi, presipitasi, dan terus seperti itu berputar. Jadi, dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan itu cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah. Kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama, penebangan hutan. Pencemaran air. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak
berfungsi lagi sesuai dengan kegunaannya. Bagaimana air dikatakan tercemar? Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasanya. Faktor penyebab pencemaran air. Limbah industri. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Pencegahannya adalah tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil kegiatan perumahan. Limbah pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Namun dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan, sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Nah teman-teman, sudah tahu kan apa itu pencemaran air dan penyebabnya? Selamat belajar! Nah, sekarang kalian tahu betapa pentingnya air untuk kehidupan makhluk hidup. Di rumah, kamu harus mempraktekkan kebiasaan menghemat air. Bisa dilakukan dengan cara yang pertama, menutup air dengan rapat setelah selesai menggunakan. Mandi dan mencuci pakaian dengan air secukupnya. Menyiram halaman rumah dengan air bekas cucian. Menyiram tanaman dengan air bekas mencuci sayuran. Ayo anak-anak, kita nyanyi lagu tentang air bersama-sama. 1, 2, 3. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terampas, air terjun di lembah, mengalir terus. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terampas, air terjun di lembah, mengalir terus. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja